Hai guys, jumpa lagi di Bang JK Channel. Kali ini kita bakal bahas kebakaran terbesar dalam sejarah Israel yang bikin negara itu kewalahan sampai minta bantuan dunia internasional guys. Tapi ternyata di balik semua itu ada rahasia besar yang mungkin nggak kamu tahu guys. Yuk kita simak selengkapnya. Ngeri banget ya guys. Nggak nampak jalan. We are at the endless road, the main road between Jerusalem to Tel Aviv, that people just ran outside and run for their lives. Ngeri banget guys ya, jarak See what pandangnya. happened. Those Angus heroes mobilnya. who managed to escape survived. We are searching right now. Ternyata guys ini terjadi di jalan utama Yerusalem dan Tel Aviv guys. Jalannya penuh asap, mobil-mobil terparkir ditinggal gitu aja. Orang-orang lebih memilih menyelamatkan diri guys, dan mobilnya ditinggal di situ guys. Di sini, kebakaran di Israel benar-benar mengguncang siapapun di negara teroris tersebut. Mereka nggak menyangka ada kebakaran semengerikan ini. Sebuah kebakaran yang bahkan membuat negara itu menyebutnya sebagai darurat nasional, hingga meminta bantuan negara-negara lain untuk memadamkan api. NBC News, raging wildfire shut down major highway in Israel as other countries can help. Wow, ngeri guys ya. Sampai mereka tuh butuh bantuan negara-negara lain guys. Berarti ini Dunia betul-betul bukan yang kebakaran menuliskan biasa, headline bahwa ini adalah kebakaran terbesar yang pernah dihadapi Israel. Maksudnya, di sini kebakaran Israel bukanlah kebakaran yang biasa, namun sebaliknya. Kebakaran ini adalah kebakaran yang membuat banyak mata mengarah ke negara teroris tersebut. Sebuah kebakaran yang kemudian membuat negara buatan Amerika Serikat dan Inggris itu kewalahan, sehingga meminta bantuan pada negara lain untuk memadamkan api yang membakar banyak wilayahnya. Wih, apinya, ngeri banget. Ini di tempat-tempat yang berbeda nih guys ya. Ngeri banget guys. Ini apinya kuning, ini hitam ya. Wah, parah nih. Dia bilang ya kan, ini bukan kebakaran biasa guys. jangan ngomong ini ajab dari Allah guys ya. Ngeri banget. Suasana menjadi mencekam, di mana akhirnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan keadaan darurat nasional yang menandakan bahwa kebakaran ini adalah yang sangat buruk. Bahkan disebut-sebut sebagai yang terbesar dalam sejarah negara tersebut. Kalau disebut negara ya, Israel yang telah mengerahkan armada terbaik termasuk para tentaranya untuk memadamkan api pada akhirnya meminta bantuan dunia internasional, termasuk supertanker dari Amerika Serikat dikerahkan untuk menjatuhkan bahan penghambat api. Berarti guys, nyawa penyelamat juga berbahaya di sini guys ya, karena api itu bisa aja tiba-tiba nyamber mobil mereka ya, mereka pun nggak aman ya. Ini guys, ini rapper ya. Wah, rapper ya, kejebak macet ya, nggak bisa lewat. Ya lebih bagus kayak gini ya daripada jalan terus ya. Mobil mereka terbakar ya, mereka nggak tahu lari kemana ya. Wih, parah guys. Allahu Akbar ya. Kebakarannya tiba-tiba gitu guys ya, tiba-tiba menyebar yang nggak mereka sangka-sangka, makanya mereka tuh nggak bisa antisipasi, tiba-tiba mereka tuh macet di situ kan. Kalau misalnya kebakarannya itu nggak menyebar tiba-tiba ya kan, sedikit-sedikit pasti di situ nggak bakal terjadi macet, karena orang-orang bakal tahu kan di situ bakal ada kebakaran. Ini orang-orang nampaknya nggak tahu kalau situ ada kebakaran ya, makanya mereka tuh sampai macet gitu.
18 orang ditangkap Israel. Bukan Israel dong kalau nggak nanggepin orang-orang Ini kayak Palestina, ajak, guys, ya. dan itulah yang terjadi saat kebakaran besar melanda Israel. Di tengah upaya untuk Itu memadamkan api, petugas keamanan Israel dilaporkan langsung menangkap 18 orang, di mana hal itu dijelaskan oleh PM Israel Netanyahu baru-baru ini. Jadi, saat berbicara pada kontes Alkitab tahunan di Yerusalem, Netanyahu menegaskan bahwa mereka telah menangkap 18 orang dalang di balik terjadinya kebakaran, di mana ia menyebut salah satu tersangka tertangkap basah saat melakukan pembakaran. Menariknya, di saat yang sama, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sejauh ini mengatakan bahwa penyebab kebakaran besar tersebut belum jelas. Lalu, atas dasar apa Israel menangkap 18 orang yang disebut sebagai Arab Palestina saat penyebab kebakaran aja belum jelas? Inilah yang sering dilakukan Israel selama ini. Mereka dengan mudahnya menangkap orang-orang Palestina, memenjarakannya tanpa adanya pengadilan yang jelas dan adil di sana. Hal inilah yang perlu orang-orang tahu juga. Kenapa selama ini ada perlawanan di Palestina? Malah ngelakuin genosida sekarang dengan alasan perang. Emang negara teroris sih ya. Oh gitu. Mereka menyalahkan Palestina, tapi saat ada bencana, para pemimpin Israel selalu menyalahkan Palestina. Tapi kenyataannya, mereka mungkin lupa jika hal itu juga disebabkan oleh mereka sendiri. Salah satunya yakni penanaman hutan pinus Eropa yang ditanam oleh Dana Nasional Yahudi untuk menutupi wilayah-wilayah pertanian yang dimiliki dari menjarah tanah warga Palestina. Jadi gini, dulu lahan-lahan di area yang terbakar merupakan lahan yang ditanami oleh tanaman tin. Namun sejak diambil alih Israel, mereka melakukan penanaman secara luas pohon pinus Eropa. Bukan tanggung-tanggung guys, 18 orang ditangkap ya kan. Itu dituduh mereka lah yang membakar hutan di Israel itu guys. Padahal belum jelas ya kenapa terjadi kebakaran itu belum jelas, tapi orang Palestina udah ditangkap ya kan. Mereka guys masih nyalahin orang lain, padahal itu terjadi karena dosa-dosa mereka sendiri ya. Tapi mereka itu nggak nyadar, tetap nyalahin orang lain. Itu pasti gara-gara orang Palestina nih ya kan. Kayak gitu ya. Benar ya. Menariknya, di tengah kebakaran besar yang melanda Israel yang membuat mereka minta bantuan negara-negara lain, negara ini tetap saja melakukan serangan-serangan ke negara lain. Terbaru, serangan besar mereka lakukan ke Damaskus, Suriah, di mana pesawat tempur Israel melakukan serangan udara di dekat istana kepresidenan Suriah di Damaskus. Gitu guys ya. Sebelumnya mereka juga menyerang Lebanon dan tentu saja terus menyerang Gaza yang disebut sebagai tindakan genosida. Emang pantas sih kalau orang-orang berdoa biar api nggak padam di Israel. Habisnya, dengan argumentasi bertahan, mereka seenaknya menyerang negara-negara tetangga yang tidak sejalan dengan keinginan mereka. Pada akhirnya, kebakaran terbesar dalam sejarah Israel pada April 2025 ini bukan sekedar bencana alam, melainkan cermin dari banyak kegagalan yang telah lama terpendam. Hutan pinus Eropa yang ditanam untuk menghapus jejak tanah Palestina ternyata menjadi bumerang yang memperparah Hutan yang ditanam untuk menghapus Amerika malah jadi bumerang ya kan. Yang ditanam juga malah pohon pinus yang mengandung resin guys. Kan kalau misalnya udah terbakar itu bakal lama banget ya, susah banget mati apinya guys. Goblokan juga ya kan. Ini guys sama kayak Dracin guys ya, butuh bantuan tapi dia tuh kejam ke siapapun, tapi dia butuh bantuan, dia minta tolong sama musuh-musuhnya itu ya kan? Jadi dia minta tolong sama orang-orang yang dia kejamin gitu ya. Gimana tuh? Jadi itulah guys yang bikin orang-orang tuh berdoa semoga api di Israel tuh nggak padam-padam ya kan, gara-gara ya ulah dia sendiri ya kan, dia nggak ada rasa kemanusiaan karena dia sangat kejam banget sama tetangga-tetangganya gitu guys ya. Mereka itu bukan matanya yang buta tapi hatinya guys ya. Mereka itu nggak pernah sadar dengan apa yang dilakukan dia ya kan. Kenapa? Karena ada rasa sombong di dalam dada mereka guys. Itulah yang menghambat mereka untuk mendapat kebenaran. Nah, gimana menurut kamu guys? Berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga dapat ilmu baru. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan informasi dari channel ini guys. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.